Bayanu asbabil mahijah lil ghadab. Kita menjelaskan kali ini tentang sebab-sebab bermancing amarah. Fala budda min ma'rifati asbabil ghadab. Maka mesti kita mengetahui sebab-sebab marah. Kenapa orang itu marah? Ini dalam buku ini karangan Imam Ghazali sudah menjelaskan kenapa orang marah dan siapa nanti yang paling cepat marah, apa sebab marah dan siapa nanti yang paling cepat marah dan bagaimana menghilangkannya. Wala budda min ma'rifati asbabil ghadab, maka mesti mengetahui sebab-sebab marah. Qad qala Yahya li Isa alaihi wassalam, Yahya berkata kepada Isa alaihi salam, ayus syai'in asyad, apa yang paling dahsyat? Qala ghadabullah, yang paling dahsyat itu adalah kemarahan Allah. Qala fama yaghribu min ghadabillah, apa yang mendekati kemarahan Allah? Qala antadha, engkau marah. Jadi kalau kita marah itu juga dekat kepada kemarahan Allah kepada kita. Qala fama yabda'ul ghadab, apa yang memulai kemarahan itu, ya, wa ma yan tahu, ya, apa yang memancing kemarahan itu, ya. Qala Isa menjawab, al-kibru wal fakhru, ya, kesombongan, kemudian berbangga diri, membanggakan, ya, bangga-bangga, wa ta'azzazu, itu masih membesar-besarkan diri, ya, itu yang membuat kemarahan, ya. Kita sombong, kita bangga-bangga diri, ya, kita membesar-besarkan, itu membuat datangnya kemarahan. Wal asbabul muhijah lil ghadab, dan sebab-sebab pemancing kemarahan adalah, ya, seperti tadi itu wazahu, ya, yaitu masih membanggakan diri, wal ujub, ya, ujub terhadap diri sendiri, wal mizah, ya, senda gurau ini kadang-kadang orang tersinggung, makanya muncul kemarahan. Wal azal, ya, olok-olok, memperolok-olokkan orang juga muncul kemarahan. Wal haza, ya, mencemoohkan orang, ya. Wa takbir, ya, berselisih paham, ya. Wal mumarat, ya, berbantah-bantahan. Kemudian wal mudaddah, ya, masih berselisih pendapat, ya, menyalahi. Wal ghazar, adu domba. Wasyiddatul hars, kemudian sangat rakus, itu juga memunculkan kemarahan. Ala fudulil mal wal jah, sangat rakus terhadap harta dan jabatan, itu juga memunculkan kemarahan, ya. Bisa jadi dia yang terpancing marah atau orang lain yang ingin jabatan itu juga, ya. Itu wahya ajma'uha akhlaqur radi'ah mazmumah, seluruhnya itu adalah termasuk akhlak yang kumpulan akhlak yang jelek, ya, yang tidak terpuji secara syar'i, ya. Sombong, kemudian tadi memperolok-olokkan orang, ya kan? Kemudian tadi cemooh orang, ya kan? Berbantah-bantah yang tidak ada dasar, ya kan? Sangat rakus, itu memancing kemarahan, ya. Wala khalasun minal ghadab ma'a baqa'i hazil asbab, kita tidak bisa terhindar dari kemarahan kalau sifat-sifat yang tadi itu masih tertanam dalam diri seseorang, ya. Wala budda min izaratil asbab bi aqdariha, maka mesti menghilangkan sebab-sebab yang tadi itu dengan melakukan lawannya. Kalau kita
rakus umpamanya, lawannya qanaah, ya kan? Ini kita jelaskan nanti lawan-lawannya. Wayam bagi antamitul zahwa bitawadu, ya, untuk mematikan apa tadi itu, sombong tadi itu dengan tawadu, itu lawannya. Sifat rendah hati, ya, itu lawannya. Wa tamitul ujub bi ma'rifati bi nafsika, dan mematikan sifat ujub dalam diri kita, maksudnya merasa diri kita besar, ya. Apanya adalah cara mengobati adalah mengetahui diri kita, ya, mengenali diri kita. Arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya maka kenal bahwa diri kita ini lemah, kita ini juga sakit, oke? Sehingga nanti hilang sifat ujub. Wa tazilul fakhri, ya, menghilangkan sifat membesar-besarkan, ya, diri, ya kan, bi annaka min jinsin abdika idzan nasu yaj'un bi intisabi bun wahid. Caranya adalah membesar-besarkan diri itu, cara menghilangkannya adalah bahwa kita sadar bahwa kita ini adalah satu keturunan, yaitu ayah yang satu. Ayah yang satu itu maksudnya nenek moyang yang satu. Dan hilanglah rasa angkuh kita, rasa membangga-banggakan diri kepada teman kita. Kita harus sadar itu, karena kita dalam satu nenek moyang. Wa inna ma takhlaqu fil buduli astatan fa banu adam jinsun wahid. Maka perselisihan itu akan hilang kalau kita menyadari bahwa kita ini dari anak-anak Adam, keturunan yang satu. Wa inna ma fakhru bil fadail wal fakhri wal wujub wal kibar akbar wazail, ya, yaitu berbangga-bangga diri, sombong, ya, ujub itu adalah kehinaan yang terbesar. Itu sifat-sifat hina, ya. Wahya asluha wa ra'suha, dari akar ke daunnya, yaitu yang hina, sombong, terus ujub, ya, dan apa tadi, ya, fa iza lam takhil anha fala fudul laka ala ghairika. Kalau belum hilang dalam diri kita ujub, sombong, maka tidak ada kelebihan sebenarnya, kelebihan kita dari yang lain sebenarnya. Kalau kita ujub, ya, dan kita kabur, ya kan. Wa ammal mizah, ya, senda gurau. Adapun senda gurau, cara menghilangkannya adalah fataziluhu bitasahuli bil muhimmatid diniyah. Cara menghilangkan senda gurau adalah kita harus sibuk dengan kegiatan-kegiatan agama, ya, seperti mendirikan madrasah umpamanya, ya, mengajar di MBA umpamanya, mengajar di pesantren, ya, menulis tentang agama umpamanya, ya. Cara menghilangkan senda gurau sehingga kita tidak ada waktu untuk bersenda gurau banyak-banyak, ya. Bersenda gurau itu maksudnya itu aja kerja, ya. Maka kita harus sibuk dengan kesibukan agama. Karena kalau sibuk dengan kesibukan agama, maka akan habis umur kita dan kita akan mendapatkan kemuliaan. Kalau kita sibuk dengan kesibukan agama, kegiatan agama, kita akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Wa amal hazal fataziluhu bil jiddi wa talabil fadail wa akhlaqil hasanati wal ulumi diniyati allati tatluga ila sa'adatil akhirah. Adapun olok-olok, ya, sifat olok-olok yang selalu kita lakukan, olok-olok kepada orang lain, ya, mengolok-olokkan orang kerja kita. Cara menghilangkannya adalah dengan bersungguh-sungguh mencari kemuliaan, sungguh-sungguh mencari kemuliaan, sehingga nanti sifat olok-olok itu hilang. Dan akhlak yang baik, bersungguh-sungguh mencari kemuliaan, akhlak harus baik, kemudian mencari ilmu agama, ya, belajar agama,
ya, sehingga nanti olok-oloknya hilang. Ya, belajar agama, belajar di pesantren, belajar di pengajian, ya, baca buku agama. Kalau kita lakukan seperti itu, mencari kemuliaan, kemudian akhlak yang baik, ya, kemudian belajar ilmu agama, itu akan menyampaikan kita kepada sa'adatil akhirah, kebahagiaan akhirat. Wa amal haza, adapun cemooh, cara menghilangkan cemooh, ya, fataziluhu bitaqarrub ala iza'in nas, ya. Kita caranya adalah menjauhkan diri dari menyakiti manusia. Wasiyanatin nafsi dan menjaga diri dari ayasta'zalika, dari mengolok-olokkan orang, mencemoohkan orang, ya. Jauh kita dari menyakiti orang. Wa mat ta'bir, adapun berselisih paham, ya, cara menghilangkannya, wal hasru anil qaulil qabih, ya. Kita harus berhati-hati dari perkataan yang buruk, sehingga nanti tidak memunculkan selisih paham, ya. Kemudian an murril jawab, dari jawaban yang pahit. Harus hati-hati kalau orang bertanya sama kita, jangan pahit jawabannya. Kalau pahit jawabannya, itu akan memunculkan selisih paham. Wa masyaddatul hars ala muzayyalatul ash, muzayyal ash, ya, ais, ya, muzayyal ais, fatazilu bil qanaah. Adapun sangat rakus, ya, terhadap kehidupan ini, cara menghilangkannya adalah dengan qanaah. Qanaah itu merasa cukup atas Allah, ya. Ini sifat qanaah ini yang harus terus diamalkan, digalakkan, ya, sehingga nanti hilang rakus dalam diri itu. Karena banyak orang rakus ini, triliunan uangnya tetap dia, Pak. Pelit, tetap dia, tetap mau berusaha sama orang, tetap dia korupsi. Ini cara menghilangkannya adalah dengan qanaah. Annal maridu asra'u ghadaban minas sahih. Sahih, ya. Orang yang sakit lebih cepat marah daripada orang yang sehat. Ketika kita sakit, kita mudah mancing untuk marah. Makanya di depan orang sakit ini jangan terlalu apa kita. Orang sakit ini rasa enak badannya, tidak enak badan, jadi dia mudah terpancing itu. Annal maridu asra'u ghadaban minas sahih. Orang yang sakit lebih mudah marah daripada orang yang sehat. Wal mar'atu asra'u ghadaban minar rajuli. Minar rajuli, ya. Wanita lebih cepat marah daripada laki-laki. Jadi perempuan, istri kita itu cepat marahnya. Istri, ya. Pokoknya wanita lebih cepat marahnya daripada laki-laki ini lambat, apa dia bisa dia menahan. Kalau perempuan agak cepat, ya. Ini kitab mengatakan, bukan saya, ya. Wasabi asra'u ghadaban minar rajulil kabir. Kabir, ya. Anak-anak lebih cepat marah daripada orang dewasa. Anak-anak ini kan udah berkelahi dia, ya. Cepat marahnya kalau anak-anak, ya. Tapi cepat belajar. Wasyaikhul dha'if, wasyaikhud dha'ifu asra'u ghadaban minal kuhli. Ya, orang tua yang sudah lemah, ya, umpamanya umur 60 ke atas, 70, itu maksudnya udah lemah, itu tulangnya sudah menyusut, gitu kan. Asra'u ghadaban minal kuhli, lebih cepat marah daripada kuhul. Kuhli ini maksudnya umur 30 sampai 50 tahun. Kalau 30 kan masih kuat apanya? Masih bahaya fisiknya, ya. Nah, itu orang tua yang lemah lebih cepat marah daripada kuhul, ya, kuhli, daripada orang yang umur 30 sampai 50 tahun. Ya, jadi orang tua ini harus hati-hati kita ngomong, karena dia
mudah tersinggung, mudah marah. Wa zawil khuluqis sayyi'i wa razailil qabihi asra'u ghadaban min sahibil fadail. Orang yang punya akhlak jelek, ya, tak baik akhlaknya, tak terpuji akhlaknya, buruk akhlaknya, ya, orang itu dia lebih cepat marah daripada orang yang punya akhlak yang baik, yang punya kemuliaan, ya. Itu, ya. Jadi kalau buruk akhlaknya, pokoknya tidak berpendidikan, ya, mudah dia terpancing, ya. Orang-orang yang preman dia mamanya atau apa, nah ini mudah terpancing, ya, mudah dia marah daripada orang yang punya kemuliaan. Ya, ini kitab, ini bukan saya yang mengatakan ini, ya kan? Para orang yang apa tadi itu marah li syahwatihi, karena syahwatnya, ya kan? Iza fatahul luqmah, apabila tidak ada makanannya, namanya, tidak ada uangnya, ya, tidak ada yang mau disuapnya, itu akan dia marah, ya kan? Jangan dipancing-pancing. Walibukhlihi iza fatahul hukbah hatta innahu yaghdabu ala ahlihi wa walidi wa ashabihi. Dia akan marah juga apabila, ya, apanya sudah tidak ada, ya, kasih sayangnya, ya kan? Tidak ada, sehingga dia akan marah, orang yang tak punya akhlak baik dari itu, kepada keluarganya, kepada anaknya, kemudian kepada kawan-kawannya, apalagi lawannya. Kita harus hati-hati melawan orang yang tidak baik akhlaknya, melawan preman, itu harus hati-hati gitu. Dia mudah terpancing. Nah, ini buku yang mengatakan, ya, kitab. Ya, Imam Ghazali mengatakan, bukan saya yang mengatakan. Kitab, ya. Ya. Jadi kalau orang yang apa, dia akan apa? Orang yang punya kelembutan, orang yang punya ilmu, ya, itu akan mudah dia menahan kemarahan dibandingkan orang yang tidak punya ilmu, ya. Ahlul hilm wal af, ya, wa matahsinu minhum min kazmil ghaiz, mudah dia menahan kemarahan. Jadi ini perlunya pendidikan, ya, sehingga orang ini berilmu, menjadi orang yang soleh, ya, sehingga dia tidak sempit dalam kehidupannya, tidak mudah dia melalui kehidupan ini dia akan merasa mudah, ya kan?